Kasih semula itu di Wahyu 2 Efesus, kan kita disuruh kembali kepada kasih semula. Dan saya dulu 10 tahun yang lalu 2014 saya mengalami yang luar biasa dari yang namanya kasih semula. Dan sekarang saya sudah pelayanan sudah 10 tahun, tapi saya mengalami bahwa beda banget dulu sama sekarang gitu loh. Artinya kalau kasih semula yang dulu saya begitu on fire, nggak perlu di-push lagi, fire saya tuh keluar langsung dari dalam. Dan seperti udah kayak dibilangnya udah ready gitu loh. Jadi dalam menyembah, dalam baca firman aja gila banget, begitu mencintai firman. Tapi jujur kalau sekarang harus dipompa gitu loh, seperti itu. Dan itu saya merasa sangat kehilangan banget gitu. Dan selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ini saya mau nanya, kasih semula itu di Wahyu 2 Efesus, kan kita disuruh kembali kepada kasih semula. Dan saya dulu 10 tahun yang lalu 2014 saya mengalami yang luar biasa dari yang namanya kasih semula. Dan sekarang saya sudah pelayanan sudah 10 tahun, tapi saya mengalami bahwa beda banget dulu sama sekarang gitu loh. Artinya kalau kasih semula yang dulu saya begitu on fire, nggak perlu di-push lagi, fire saya tuh keluar langsung dari dalam. Dan seperti udah kayak dibilangnya udah ready gitu loh. Jadi dalam menyembah, dalam baca firman aja gila banget, begitu mencintai firman. Tapi jujur kalau sekarang harus dipompa gitu loh, seperti itu. Dan itu saya merasa sangat kehilangan banget gitu. Dan saya merasa nggak berguna kalau pelayanan, tapi kehilangan yang dulu seperti itu. Dan beberapa bulan ini saya ingin mengejar seperti yang dulu. Nah, tapi nggak bisa juga gitu loh. Artinya saya berpikir bahwa jangan-jangan ini anugerah. Kasih semula itu adalah anugerah. Sehingga nggak bisa diusahakan oleh manusia. Tapi cuman diberikan secara langsung. Karena waktu itu saya mendengar audible, Tuhan waktu itu suruh saya bertobat. Bertobatlah. Aku segera datang, jangan terlambat. Nah di situ saya mengalami perubahan hidup yang luar biasa gitu loh. Ya sampai sekarang saya melayani. Tapi gimana ya? Fire-nya beda seperti itu. Ya contoh kalau saya baca Alkitab, ya saya baca Alkitab, tapi nggak seperti dulu yang gila banget gitu loh kayak gitu. Nah saya kepengen seperti itu dulu, seperti itu lagi. Gimana? Karena saya udah berusaha nggak bisa. Yang sama ya istilahnya. Itu pertanyaan saya. Itu sama seperti mencintai orang ya. Awalnya menggebu-gebu, tapi pada akhirnya bosan dan lain-lain. Tapi kasih yang Tuhan maksudkan di situ adalah kasih yang berbuah. Kan kita dikatakan pergilah dan hasilkanlah buah yang tetap. Buah kita yang tetap itu buahnya itu bagaimana? Nah, jadi bagaimana caranya mempertahankan kasih yang sejak semula itu untuk tetap setia dan berjalan, dan bagaimana menilainya? Tentu dinilainya dari buahnya. Buahnya bagaimana iman kita dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membangkitkan kasih itu, kasih yang mula-mula itu untuk tetap kembali dan selalu semangat melayani. Periksa kembali motivasi Anda. Mengikut Tuhan itu karena apa? Motivasi itu yang membuat kita, itu yang menjadi booster, pendorong kita untuk melayani Tuhan. Jadi motivasi kita untuk melayani Tuhan itu apa? Memang betul bahwa kasih itu adalah anugerah. Kasih mula-mula itu anugerah. Tetapi tanpa tanggung jawab kita dan kita tidak mau memberi hati untuk menerima anugerah itu, kita tidak akan pernah berdiri di sana. Ya. Jadi pertahankan kasih yang mula-mula. Hal ini bermakna kepada ya pertahankanlah buahnya dan hasilkanlah buah yang tetap.
Karena segala sesuatu itu dilihat dari buahnya. Ya, kasih yang mula-mula itu kan, Ibu tadi bilang dia dari awal saya suka baca Alkitab, kemudian tapi sekarang tidak lagi. Itu ekspresi. Mungkin cara ekspresi Ibu itu berbeda. Dulu suka baca Alkitab karena cinta Tuhan. Mungkin sekarang ekspresinya dengan melayani sebagai tanda kita cinta Tuhan. Cintanya tetap sama, tetapi ekspresinya berbeda. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Nggak harus sama seperti dulu gitu loh, menggebu-gebu. Ya, tapi yang paling penting hanya Anda yang tahu bagaimana kehidupan rohani Anda. Tapi tetap itu tadi konsepnya, bahwa dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lihat bagaimana buah pelayanan Ibu yang lama dan kecintaan Tuhan atas kecintaan Ibu pada Tuhan yang lama dengan kecintaan yang sekarang. Ya, jadi bedakan wujud dari cinta dengan cinta itu sendiri. Ya, ekspresi baca Alkitab, suka baca ini itu dulu. Ya, itu mungkin dalam tahap pembelajaran mencari pengetahuan. Tetapi ketika pengetahuan sudah bertambah, kita fokusnya tidak ke situ lagi, kita fokusnya ke melakukan. Nah, jadi ketika awal-awal kasih kita mula-mula itu kita cinta sekali dengan Tuhan, suka baca, suka dengar, bisa 24 jam dengerin YouTube bicara tentang Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi, tapi sudah lebih kepada langsung terjun ortopraksianya. Dia berjalan melayani Tuhan, melakukan banyak hal. Nah, itu ekspresinya berbeda, tapi masih tetap oleh karena kasih itu. Makanya saya katakan motivasinya diperhatikan. Satu lagi Bu, saya mau nanya. Waktu itu saya kalau sorry. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bu ya. Lihat gini ya, Ibu, saya sempat bosan bentar, ya. Bu, bentar. Silakan Jadi, Bang. Ibu itu manusiawi ya. Yang penting Ibu tidak keluar dari yang namanya kemuliaan Tuhan ya. Jadi sifat bosan manusia itu pasti sama. Memang seperti itulah ya. Kalau dalam hal ini, kalau Ibu masih mencintai Yesus, itu yang terbaik dan itu pilihan Ibu. Pasti. Tapi bagaimana? Jangan Ibu juga mencari yang lain. Kalau saya sedikit contohkan ya Bu, ada ya di agama lain orang bosan itu kawin, itu yang aneh Bu. Bosan kawin. Jadi bukan belajar lagi, malah dia kawin. Nah itu ada sih ajaran lain. Ya lanjut ya Ibu ya. Boleh sekali lagi saya mau nanya. Cuman gini loh, saya kan kalau di gereja saya, pelayanan saya itu, saya ngerti banget panggilan saya. Dan saya ini, basic saya itu, akar saya adalah saya mencintai praise and worship gitu. Jadi ketika saya worship itu, saya bisa membawa api awalnya ya, sampai saya berasa gitu loh. Dan banyak orang yang berkata ke saya, tapi saya bukan sombong sih, enggak. Tapi kenapa sekarang kok saya merasa bahwa aduh saya jadi sedih gitu, kok kayaknya kurang gitu, nggak seperti dulu. Saya bermanfaatnya bisa bawa api di gereja saya, dimanapun saya ada, itu bisa benar-benar orang kiri kanan saya, depan belakang saya menangis. Seperti itu saya pikir dulu mereka, oh banyak kesusahan gitu ya sehingga menangis. Ternyata enggak juga sih gitu. Ini yang makanya saya bilang saya agak kehilangannya di situ gitu loh. Ya. Itu gimana ya soal itu? Itu Matius 7 ayat 7 Bu. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa minta kepada Tuhan Bu, itu tergantung Tuhan yang mau ngasih atau enggak kepada Ibu. Betul. Oke. Thank you. Makasih. Gitu ya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat.
ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.